Misalnya, kita akan membuat sebuah aplikasi tentang kampus, kemudian ada Kajur sebagai aktor, dan kampus memiliki case pengajaran. Ya. Nah, dari use case yang sederhana ini, kita misalnya membuat sebuah skenario sebagai berikut, yaitu Kajur menugaskan dosen untuk mengajar mahasiswa belajar program Java. Dari skenario di atas, kita tahu bahwa Kajur mempunyai responsibility menugaskan, dosen mempunyai responsibility mengajar, dan mahasiswa mempunyai responsibility belajar. Nah, dari skenario yang ada tersebut, kita coba buat sequence diagramnya. Nah, dari sequence ini kita tahu bahwa Kajur sebagai aktor memanggil operasi mengajar yang dimiliki oleh dosen, ya. Kemudian dosen mengirimkan pesan belajar kepada mahasiswa yang mempunyai operasi atau metode belajar. Ya. Nah, ini contoh dari sequence diagram yang kita buat berdasarkan skenario tadi sebagai salah satu detail dari use case pengajaran. Langkah selanjutnya adalah kita buat kelas diagramnya. Ini adalah contoh kelas diagram. Di sini ada dua kelas utama, yaitu dosen dan mahasiswa. Tetapi dengan menggunakan konsep inheritance, maka nama, alamat kita jadikan sebagai parent, dan dosen hanya memiliki atribut kode dosen dan departemen. Mahasiswa juga memiliki atribut NIM dan jurusan. Nah, mahasiswa akan mendapatkan nama dan alamat dari orang, begitu juga dengan dosen akan mendapatkan alamat dan nama dari orang. Nah, jika ini kita buat kodenya menggunakan tools kode dalam bahasa Java, ya, maka kita akan dapat sebuah folder yang berisi 3 file, yaitu orang, mahasiswa, dan dosen. Ya. Nah, kita coba kemudian menggunakan 3 kelas ini agar bisa dijalankan menggunakan bahasa Java. Ya. Jadi ini contohnya. Jadi ada kelas orang, ya, isinya ini, ya, ini tinggal menggunakan dari kelas yang dibuat oleh Visual Paradigm, ya, nama, alamat, ya, kemudian get nama, set nama, get alamat, dan set alamat, ya. Kemudian dosen, ya, kode dosen, departemen, get dosen, kemudian set kode dosen, get departemen, set departemen, dan ditambahan adalah mengajar. Ya. Jadi kita tambahkan sebuah operasi mengajar yang sudah ada juga tadi dalam kelas diagram. Ya, tinggal kita tambah isinya, misalnya dengan memberi nama Berry, ya, kemudian NIM-nya seperti ini. Ya. Kemudian mahasiswa, ya, ini juga hasil dari Visual Paradigm, ya, ada NIM jurusan, get NIM, ya. Kemudian set NIM, get jurusan, dan set jurusan. Di sini kita juga tambahkan metode belajar. Ya. Nah, isinya adalah system out println, this nama, garis miring, this get NIM, dan belajar program bahasa Java. Ya. Ya, kita lihat lagi biar lebih yakin bahwa tadi kita menambahkan mengajar, ya, dan belajar. Ya, jadi kita tambahkan dua metode ini.
mengajar pada dosen dan belajar pada mahasiswa. Ya. Nah, kalau kita coba jalankan dengan main, ya, di mana main membuat objek dosen D, lalu set namanya dosen adalah Donald, dan set kode dosennya ada D12345, kemudian mengirimkan pesan mengajar, karena mengajar dimiliki oleh dosen. Ya. Ini mengajar. Ya. Kalau dijalankan, ya, Donald D12345 mengajar Benny dengan NIM 12345678890 belajar program Java. Jadi itu contoh penggunaan kelas yang sudah kita buat. Ya, jadi ingat bahwa dosen tidak memiliki nama, ya, hanya kode dosen departemen, dan mahasiswa juga tidak memiliki nama, hanya NIM dan jurusan. Nama diturunkan dari orang. Ya. Nah, itulah contoh penggunaan dari Visual Paradigm untuk membantu kita mengembangkan sebuah aplikasi, ya, mulai dari sebuah use case sederhana, ya, ini, ya, Kajur, kemudian mengakses aplikasi kampus, ya, Kajur sebagai aktor. Di sini ada kasus pengajaran dan sebagainya. Nah, kita buat satu skenario, yaitu Kajur menugaskan dosen untuk mengajar mahasiswa belajar program Java. Nah, Kajur mempunyai tanggung jawab, dosen dan mahasiswa juga punya tanggung jawab. Lalu kita buat sekuen diagramnya. Ya. Ini sekuen diagramnya. Jadi ingat, mengajar adalah operasi dari dosen dan belajar adalah operasi dari mahasiswa. Nah, setelah kita buat programnya dan kita jalankan, jadinya seperti ini. Coba dipahami lagi dan dipelajari serta dilatih. Mudah-mudahan bermanfaat.